Artis Radar. One, two, three, four. In excelsis Deo. Yeay, selamat Natal teman-teman Ya, semuanya. selamat Natal ya teman-teman. Oke, halo Sobat Historia. Kita kali ini memasuki Artis Radar yang keempat, edisi spesial Natal. Dan kali ini kita sudah bersama Mas Dina Prasetyawan. Sudah edisi keempat aja ya. Edisi keempat. Dan seneng banget kita bisa datang ke tempatnya Mas Dina. Iya. Beliau ini adalah seorang seniman visual, ilustrator gitu, yang sudah lama sekali bergelut di dunia ilustrasi dan macam-macam lah, e-commerce juga. Iya. Nah, kita langsung mulai aja mengulik proses kreatif dari Mas Dina. Boleh. Jadi gimana nih Mas, awal mula Mas Dina bekerja di bidang industri kreatif ini? Ya, ya benar yang dikatakan Mbak Ana tadi. Saya ilustrator, namanya Dina Prasetyawan. Namanya Dina itu bukan Dina yang artinya perempuan, tapi bapak ibu saya bilang Dina itu seperti orang Jawa bilang Dino. Iki Dino Kemis, iki Dino Rebo. Dina itu artinya hari. Itu profil singkat saya. Karena nama itu agak rancu, karena tidak umum, tidak populer. Tapi saya bersyukur laki-laki di dunia ini yang pakai nama Dina cuma saya. Jadi itu yang perlu diketahui. Dan kalau tadi ditanya Mbak Ana, mulai kapan sih berkecimpung atau merasa dirinya menjadi seorang seniman, seniman seni visual. Di sini sudah sampaikan jadi ilustrator gitu. Oke, itu tidak berawal serta-merta langsung saya jadi ilustrator. Pasti ada jalan panjang yang saya lalui. Kalau diukur, ya pasti ketika anak-anak ditanya, cita-citamu apa di depan kelas sama guru. Waktu itu saya masih ingat entah kelas berapa, entah kelas 3 atau kelas 2 atau kelas berapa. Guru saya bertanya satu-satu ini di depan kelas, kamu profesinya apa, cita-citanya apa. Tiba giliran saya maju ke depan ditanyai tentang cita-cita. Itu hal umum ya, sampai sekarang kayaknya pernah suruh nulis tentang cita-citanya, dipresentasikan di depan kelas. Saya menjawab waktu itu adalah, saya mau jadi pelukis, saya mau jadi tukang gambar. Dan waktu itu di tahun-tahun 80-an, seniman atau pelukis itu bukan profesi yang menyenangkan atau profesi yang diidam-idamkan oleh anak-anak. Bukan profesi yang dicita-citakan, seniman atau pelukis itu. Bahkan waktu itu guru saya berkata, kalau kamu jadi seniman, apa kamu nanti bisa hidup? Apa kamu bisa mencari makan untuk keluargamu? Pikiran saya waktu kecil itu kan belum sampai nyandak ya, hidup kesenian nanti untuk cari uang, untuk cari rezeki untuk keluarga, saya belum sampai. Jadi saya merasa waktu itu cita-cita saya itu keliru, saya mau milih cita-cita itu keliru. Wah, berarti cita-citaku salah. Kenapa saya tidak pakai cita-cita yang umum pada waktu itu, jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, bahkan ada yang menjawab jadi presiden. Saya merasa cita-cita saya itu keliru. Tapi kembali lagi, ketika Tuhan sudah menaruh, ini ngomong ke Tuhan ya, karena Natal ya, Tuhan sudah menaruh cita-cita itu dalam hati saya. Saya memang senang, dari kecil senang gambar, dan saya punya satu tokoh inspirasi saya itu bukan orang siapa-siapa, itu namanya Mas Dargembleh. Saya seringkali ketika diwawancara saya sebutkan nama ini. Mas Dargembleh ini seorang kenek atau kondektur angkutan Pak D. Saya waktu itu punya jasa angkutan untuk mengirim TKW ke Ibu Kota Jakarta, asisten rumah tangga gitu, PRT gitu, pembantu rumah tangga. Nah, di sela-sela kesibukannya dia menggambar di atas kaca dengan bahan serbuk dari batu bata atau genting yang dijadikan serbuk, ditempelkan di kaca itu. Jadi kayak seni patri, tapi itu bukan patri, tapi dari serbuk genting ataupun bata yang dihaluskan gitu. Kadangkala kapur yang dihaluskan gitu. Nanti terus sampai kering, ditunggu sampai kering, nanti jadi lukisan kaca, tapi
dari kapur atau serbuk-serbuk yang diremuk dari tanah liat, dari genting, dari batu bata. Nah, dia tidak pernah mengusir saya ketika saya mendekati dia berproses. Saya melihat dia berproses, dia tidak pernah minggir-minggir, cah cilik ngerti apa. Tapi dia menikmati prosesnya dia, saya melihat, saya menonton prosesnya, saya juga tidak pernah diusir. Malah kadang justru dikasih cara-caranya. Nah, terus kasih ke sini lihat gitu. Nah, dari situ saya mulai terpantik untuk punya satu cita-cita yang menarik ya. Menggambar itu bagus ya, melukis itu enak ya. Nah, dari situ, dari kecil saya tidak pernah merubah cita-cita saya. Itu yang jadi satu pemahaman hidup. Sampai sekarang saya tidak pernah merubah cita-cita, dan saya dengan dalam hati sudah mengunci Tuhan, kalau memang ini jalan hidup saya akan hidupi itu. Benar, saya tidak pernah merubah cita-cita dari kecil sampai saya dewasa ini. Kemudian dibilang karirnya mulai kapan, Mas? Saya tidak serta-merta juga langsung masuk jurusan seni, ke DKV, ke ISI, Institut Seni Indonesia, atau ke institut seni yang lain, yang saat itu ISI ya, yang dirame, yang sudah mulai ada DKV, ada jurusan yang sudah mulai bisa untuk seni-seni terbaru gitu. Tapi waktu itu saya sepertinya terjerumus pada jalan yang keliru, jurusan yang keliru. Waktu itu bapak saya bilang kamu harus masuk ke jurusan teknik, sedangkan saya senang gambar, ke jurusan seni. Pertentangan antar generasi ini sampai sekarang mungkin masih ada. Mungkin sudah melarut, yang sudah distorsi sedikit, yang tidak banyak seperti dulu, karena orang-orang gen milenial, gen X, gen Y itu sudah berbeda dengan orang-orang baby boomer. Nah, saya menghadapi tantangan, bapak saya harus mengharuskan saya masuk ke teknis, saya sedang seni, akhirnya terjadi satu ya wes ngalah sih namanya. Nah, gesekan itu akhirnya saya jadi satu kompromis. Nah, saya agak kompromis dikit. Oke lah, saya tetap ambil jurusan teknik, tapi bukan teknik mesin atau elektro, tapi saya waktu itu ambil jurusan teknik informatika. Tuh, ya, pemrograman di Dian Nuswantoro kalau boleh nyebut nama mereknya. Ya, Dian Nuswantoro, saya ambil jurusan teknik informatika. Saya berpikir, nanti komputer akan dapat satu kurikulum kuliah, dapat desain grafis atau mata kuliah desain gitu. Ternyata enggak, full semuanya dari semester 1 sampai akhir itu pemrograman semua, logika, matematika, algoritma, database, terus probabilitas, matematikanya ya matematika logika kayak gitu, yang semuanya mengarah pada pemrograman. Saya berpikir waktu itu, wah, saya sudah salah jurusan. Kayaknya semakin menjauh dari cita-cita saya. Ada momen menyerah nggak, Mas? Ada. Saya seringkali momen menyerah itu ada muncul terus. Bahkan ketika saya waktu itu bikin TA, kemudian setelah lulus, semua itu banyak momen menyerahnya sebenarnya. Setelah waktu TA, saya itu kan untuk pemrogramannya tidak begitu pintar, tapi ada teman saya yang mentoring saya sehingga saya bisa bikin pemrograman. Waktu itu karena saya senang visual, senang grafis, saya bikin pemrogramannya bukan database untuk penghitungan akuntabilitas, tapi lebih pada program game yang masih ada visualnya. Nah, saya bikin program game dan puji Tuhan dapat nilai A karena waktu itu ujiannya saya berhasil gitu aja. Dan saya dapat nilai A untuk TA-nya, tugas akhirnya, dan saya lulus. Nggak hanya berhenti di obstacle, tantangannya, rintangannya, enggak. Cuman salah jurusan, nggak ada kuliah desain grafisnya. Lulus pun sama. Saya lulus itu untuk tanggung jawab moral saya pada sudah yang bayari donatur saya, bapak ibu saya itu sudah bayari saya harus bertanggung jawab selesai. Walaupun nanti setelah kuliah ada lagi tantangannya. Jadi tahun-tahun 2000 itu adalah tahun-tahun di mana masa transisi, belum semuanya digital, belum semuanya memakai pekerjaan profesi-profesi pemrograman, database, masih memanfaatkan lembar-lembar kertas yang untuk pelaporan-pelaporan. Sehingga ketika masuk ke sana kemari pemrograman itu belum tentu semua perusahaan sedang membutuhkan itu. Masa transisi dianggap jangan seperti sekarang yang sudah AI ya. Dulu komputer satu kantor itu belum tentu semua kantor ada komputernya, masih mesin ketik, masih manual. Nah, tapi sempat bekerja juga sebagai administrasi seperti itu juga ya, Mas? Jadi beberapa kali setelah saya lulus itu saya sempat beberapa kali kerja. Saya menghadapi masa-masa blur 3 tahun kira-kira.
masa-masa di mana sepertinya jauh dari cita-cita. Pertama, saya pernah kerja di toko, jadi supervisor toko yang di situ kerjanya apa? Ini stok opnam, terus absensi karyawan. Ini ada barang yang masuk, barang keluar, yang laku administrasi, itu masuk pernah. Pernah jadi tukang servis AC juga pernah. Servis AC. Terus melamar dengan ijazah untuk beberapa perusahaan dengan ijazah pemrograman, keterima juga enggak keterima juga sering. Akhirnya tahun 2003 itu momentum saya mendapatkan, saya bisa bilang begini, wah cita-cita saya tercapai nih. Karena apa? Saya jadi diterima menjadi desainer ilustrator baju anak-anak. Itu sudah saya bilang, puji Tuhan saya sudah jadi seniman, walaupun hanya menjadi desainer untuk baju anak-anak. Kalau boleh sebut nama, beda ya? Ijazahnya beda, saya ijazahnya DTI, Diploma 3 Teknik Informatika, ahli media komputer waktu itu. Jadi saya kuliahnya di pemrograman, tapi kerjanya jadi desainer, jadi ilustrator untuk grafisnya baju anak-anak. Kalau boleh sebut nama lagi, brandnya waktu itu Matahari, brandnya Little M, Aero Kids, Kids tuh ya kita sebut aja lah namanya. Iya, aku pernah pakai. Iya, pernah pakai yang. Nah itu rentang tahun 2003 sampai 2017 di 2 perusahaan yang berbeda saya join di sana. Nah jadi dari situ saya sudah mulai berpikir seperti ini. Enak ya kalau saya punya konsep hidup seperti ini, untuk earning, untuk gaji, untuk penghasilan. Namanya orang hidup itu punya fase berpikir seperti ini, punya perubahan-perubahan. Waktu itu saya hanya berpikir gini, untuk gaji itu bisa buat spend money-nya untuk operasional, untuk tagihan-tagihan, untuk beli susu, untuk beli beras, tagihan listrik, ya untuk beli pulsa, untuk sekolah anak-anak, untuk nyangoni sekolah anak-anak, untuk uang saku kayak gitu. Saya berpikir untuk operasional bulanan saya pakai gaji. Tapi untuk kebutuhan saving, deposit, investasi itu saya berpikir untuk kebutuhan jangka panjang yang bukan kebutuhan pendek, untuk keperluan-keperluan domestik tadi. Nah, saya dari freelance nih. Waktu itu berpikir seperti itu, gampangnya. Tapi bekerja freelance. Nah, mulai bekerja 2, satunya ngantor, daily office dan 9 to 5 gitu. Nah, yang satunya freelance yang setelah bekerja ngantor pulang sampai larut malam, sampai larut pagi, dini hari gitu bekerja untuk freelance. Masih ada energinya ya? Masih, waktu itu tahun-tahun itu masih di usia-usia, di rentang usia 28-30 tahun ke usia-usia 40. Jadi 14 tahun di usia itulah, antara usia 28 ke usia 40 ini. Nah, waktu itu pola berpikir saya gitu, untuk yang investasi, saving, untuk kebutuhan jangka panjang dari freelance, yang kebutuhan tagihan bulanan operasional yang dari gaji kantor itu. Dan akhirnya saya memilih untuk resign itu. Nah, di situ turning point-nya ya, turning point untuk masuk ke fase berikutnya, ya ke freelance yang full. Jadi saya benar-benar full kerja di rumah. Dan saya bilang sama istri saya, Mam, saya nggak pengen punya bos dunia lagi. Dan terus bosnya Gusti Allah wae, bosnya Tuhan Yesus saja. Di tahun 2017 saya komitmen, saya tidak melamar kerja lagi, tidak mengirimkan portofolio, CV untuk saya kirimkan ke kantor-kantor yang membutuhkan jasa ilustrasi. Itu memang apa ya, komitmen yang dianggap aneh, dianggap orang nekat, karena saya sudah punya anak 3, butuh kehidupan, malah saya mencari jalan yang agak penuh tantangan sebenarnya. Benar, di tahun 2017 itu saya resign dan saya bilang pada istri saya, bosnya Gusti Allah wae. Dan istri saya sudah ACC, tapi dia sendiri bekerja sampai tahun 2022 karena mengingat pekerjaan setelah 2 orang bekerja, satu kaki ndak pincang gitu, harus ada yang supporting gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah hidup berpasangan, punya keluarga, jangan terlalu egois. Umpama istri, umpama pasangan kita mensupport kita menjadi wanita karir untuk mendukung finansial kita, jangan terlalu egois.
terlalu patriarki, jangan terlalu jangan terlalu kan yang omah urusan ibu-ibu, enggak. Ada fasenya nanti ketika kita sudah diberkati Tuhan untuk bisa mengelola bersama-sama di dalam rumah, semuanya kerja di rumah, ada fasenya juga. Jangan terlalu buru-buru, nikmati saja perjalanannya bersama Tuhan. Jadi saya waktu itu justru saya yang jadi bapak rumah tangga dulu di tahun 2017. Istri saya tetap bekerja. Nah, ada hikmahnya waktu itu. Ngomongnya ngalor ngidul nggak apa-apa ya, tapi kayaknya linear sih. Jadi 2017 saya resign, saya menetapkan diri untuk komit kerja dari rumah, remote untuk kerjaan ke luar negeri. Itu saya tidak pernah menyangka Tuhan sedang menyiapkan saya untuk menghadapi fase perubahan Great Reset kalau orang bilang. Pandemik datang tahun 2019 akhir, baru masuk di 2020 Indonesia. Coba bayangkan kalau suami istri bekerja, semuanya keluar rumah, PJJ semua, pembelajaran jarak jauh, online semua. Anak-anak saya titipkan ke rumah ibu yang notabene baby boomer. Coba bayangkan baby boomer suruh online, ngedep pakai Google Meet, pakai Zoom, tugas-tugas harus dikirim ke Google Drive. Puji Tuhan saya sudah disiapkan di tahun 2017 saya punya komit untuk resign untuk kerja di rumah. Jadi 2020 masuk itu saya seolah-olah sudah siap mental, sudah siap sehari-hari mendampingi anak-anak belajar. Ketika anak-anak butuh dinyalakan HP online, butuh Zoom, butuh mengirim ke Google Drive, itu bukan perkara yang membingungkan. Meskipun banyak yang lain, aduh iki piye ngirimnya piye terlambat, tapi saya waktu itu puji Tuhan semua anak-anak sudah tercover walaupun hektik. Hektik banget. Saya harus menyiapkan masak, mereka mandi, masak, baik itu masak pagi, siang, sore. Saya harus masak, ngolah, belanja, apalagi dibatasi ya enggak boleh keluar makan. Kalau boleh keluar makan, ayo makan di warung aja. Itu enggak, saya harus masak di rumah. Kalaupun perlu makanan yang siap saji, saya harus yang ke sana sendiri, bawa ke rumah. Hektik banget. Dan waktu itu istri saya masih berusaha bekerja untuk menopang kebutuhan yang pastilah agak berubah ketika biasanya 2 pundi, sekarang 1 pundi. Tapi kami lalu itu dengan bersyukur dengan Tuhan, wah Tuhan sudah nyiapkan ini semua di saat-saat orang lain kebingungan mengatur kehidupannya, ritmenya berubah. Tuhan menyiapkan itu semua. Jadi tahun 2019 itu saya sudah merasakan akan ada perubahan besar secara perilaku orang berbudaya shopping, berbudaya belanja. 2019 itu saya melihat Trade Plus yang saya ikuti sejak tahun 2003 itu tidak pernah minta desain sampai 20 gambar. 2019 itu saya diminta sampai 19 desain dalam 1 tahun. Biasanya 1 tahun itu cuma 1 sampai 5 gambar. Itu tahun 2019 itu kayak jadi puncaknya kenaikan signifikan bahwa ada semacam perubahan perilaku masyarakat belanja online gitu. Dan ya balik lagi, kita jangan terlalu mendisi apa yang sudah ditetapkan di dalam sejarah oleh Tuhan. Oke, kalau saya bilang akan saya saya kerja di rumah remote di tahun-tahun 2000. Belum tentu ada klien dari luar, ada platform seperti Triathlon yang bisa mengirim upload gambar terus dijual di platform sana, yang yang membeli secara global. Kalau saya menetapkan diri itu di tahun 2000, saya sama seperti orang yang visioner sekali Anda. Anda seorang cenayang ya. Bahkan tahun 2000 ketika senior saya di gereja bilang, "Din, kamu pintar gambar ya." Di tahun 2000 itu ketika saya lulus, "Iya Mbak, gimana?" "Ya Mbak, wes gambar-gambarmu dijual ke luar negeri." "Wah ya, bagus ya Mbak." Sampai dikata bagus saja. Nah terus ngirimnya di mana Mbak? Wong Triathlon saja baru muncul di tahun 2000. Itu kan belum langsung ke Indonesia. Saya baru bisa join ke Triathlon itu tahun 2003. Jadi yang visioner justru teman gereja saya tadi yang bilang gambar-gambarnya dikirim ke luar negeri gitu. Nah, jadi jangan terlalu gegabah, jangan terlalu sombong dengan Tuhan lah. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, pasti kamu akan dimudahkan, akan dibereskan perkara-perkaranya dengan Tuhan. Saya tidak berani bilang, wah kalau ngerti gitu sejak tahun 2000 awal ketika saya menikah tahun 2005, wis freelance dari rumah ya. Ya belum tentu juga. Benar. Belum tentu. Jadi kita nikmati aja prosesnya Tuhan. Mumpung ini ngomongin soal edisi Natal ya kalian. Jadi proses berpikir saya, proses berkarya saya itu tetap dicampuri tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Jadi saya tidak serta-merta
berkarya, oh Mas Dino itu pinter gambar gitu aja. Enggak. Saya berjalan dengan hidup ini dengan penuh iman pada Tuhan bahwa enggak serta-merta sampai di titik ini di mana saya jadi desainer favoritnya di Treatles. Kalau kalian buka treatles.com itu halaman pertama katalog populer mereka itu di antara 44 gambar di landing page katalog populer, 44 gambar, 14 milik saya, 12 dari saya. Bukan sombong ya, tapi itu hasil dari kinerja. Balik lagi dari kinerja, dari berkat Tuhan itu. Kalau saya bilang, wah Mas Dino pinter gambar, enggak juga. Saya bukan lulusan anak isi, bukan lulusan institut seni gitu ya. Maaf kalau saya bilang isi untuk memudahkan saja, bukan saya bermaksud menunjuk satu institusi. Saya bukan lulusan institut seni gitu aja. Jadi kembali lagi, sepertinya kita menemu jalan buntu nih. Kita kuldesak, enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Tuhan sudah berperkara, sudah kita dibukakan jalan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, enggak ada yang bisa nutupnya. Kalau Tuhan sudah nutup pintu, enggak ada yang bisa bukanya. Sama seperti tahun-tahun setelah saya lulus, saya itu punya ketakutan, trauma masa lalu di mana saya punya keluarga yang bapak ibu saya tuh sampai saat dewasa saya menikah itu enggak punya rumah. Masih ngontrak atau? Ngontrak. Saya hitung tuh, kalau saya hitung, saya 7 kali pindah ngontrak, tapi kalau hitungan ibu saya itu 11 kali ngontrak. Bayangkan. Mas Dino berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara, saya mbarep, anak sulung, adik saya 3. 4 bersaudara, jadi saya punya ketakutan, wah bapak ibu saya aja berkeluarga sampai saya dewasa, tidak bisa memberikan naungan tempat tinggal tetap. Kalau saya nanti menikah, jangan-jangan saya akan mengulang timeline yang sama, sejarah yang sama. Ketakutan itu saya bawa pada Tuhan. Tuhan, memang saya tidak menikah, oke itu kehendak Tuhan. Tapi kalau saya menikah, Tuhan buat ketakutan saya itu sedikit demi sedikit hilang. Benar, ketika saya menikah 2005, jalan mulai terbuka. Ketika saya sudah tadi cita-cita menjadi desainer, jadi seniman sudah terwujud. 2005 saya menikah, tahun 2006 setelah submit desain ke Treatles tadi 44 desain, modelnya Treatles itu gini, saya kasih tahu. Kita kirim gambar, bentuknya kontes di tandingke, yang nilainya bagus itu jadi parameter untuk disiapkan jadi pemenang. Kalau nanti menang, kita waktu itu dapat pertama saya waktu di tahun-tahun 2006 saya menang itu dapat $1.500 satu desain. Lumayan ya Mas. Wah, puji Tuhan banget. Terus itu sudah ngirim 44 desain setahun itu enggak ada yang menang. Dari 2005 join, 2006 baru menang. Wah, puji Tuhan, saya enggak punya mental yang melempem. Bahkan saya punya semangat seperti ini. Jadi semangat hidup saya, never give up but keep it up. Maybe your next design is your winning design. Artinya jangan menyerah. Tetaplah ke atas, tetaplah bersemangat. Karena kita nggak tahu, mungkin loh karya kita yang berikutnya, entah itu gambar, entah itu profesi kita yang lain. Mungkin uji coba kita yang berikutnya ini akan jadi nilai kemenangan kita. Kita nggak akan tahu, mungkin saya di nilai yang ke-44. Mungkin kalian harus mencoba yang tembakan yang ke-100. Mungkin kalian baru nembak ke-5 sudah menang. Nah, jangan sampai pernah berpikir untuk menyerah gitu. Iya, benar. Bahkan untuk menerima berkat Tuhan itu saya punya analogi berpikir seperti ini. Tangan Tuhan itu sudah di titik ini loh. Tinggal 1 cm, tinggal 5 cm itu sudah ketemu. Tapi kita tinggal 5 cm lagi mau ketemu aja, tidak mau mencoba 5 cm ini, tidak akan pernah ketemu berkat Tuhan itu. Ya, betul. Nah, saya punya komit di dalam iman saya berusaha. Kalau saya tidak pernah mencapai, Tuhan itu sudah siap ini berkatnya. Tapi kalau kamu tidak meraihnya, ya wes kene terus loh berkat kuwi. Yeah. Saya punya analogi gitu. Tuhan itu siap memberkati kita, tapi kalau kita tidak siap mental kita untuk mengupgrade diri kita, upgrade diri itu bukan soal kapabilitas berpikir atau keahlian kita. Mental kita siap tidak diberkati Tuhan banyak. Karena ketika great power datang, great power come, ya responsibility-nya jalan. Ya, benar. Akan datang tanggung jawab yang gede juga. Ketika saya diberkati Tuhan gede, ya pastilah Tuhan sedang menyiapkan saya tanggung jawab yang lebih besar.
Ya. Jadi itu beberapa fase kehidupan yang secara singkat saya terima itu sebagai bentuk pembelajaran dari Tuhan melalui hal-hal yang sebenarnya enggak, kalau diterima saya sudah punya alasan nih 44 desain, reasonnya udah kuat, rasa sapin menah wong ora ana hasile. Sudah 7 kali ngontrak, kalau kata ibu saya 11 kali ngontrak, ngapain hidup berumah tangga, nanti paling balen ini. Banyak hal yang sebenarnya saya bisa nyerah, tapi no, saya tetap akan lanjutkan, saya akan bersemangat. Kalau saya sebagai tipe petinju, saya itu mungkin bukan petinju yang model KO di 1-2 ronde. Saya akan selesaikan 10 ronde, 7 ronde, sampai selesai rondenya. Saya akan menjadi technical KO, dinilai dari nilai pukulannya, bukan soal bisa menumbangkan lawan di ronde yang pertama atau kedua. Saya akan bertarung menjadi petarung yang durasinya lama, dengan struggle yang kuat, dengan survive yang kuat, tapi di akhirnya saya jadi pemenang. Mungkin saya tidak akan menang di nilai yang ronde pertama langsung menang seperti petinju yang waktu itu populer Mike Tyson gitu, enggak. Saya mungkin akan bertarung seperti petinju pada umumnya, berdarah-darah, di nilai akhirnya menang. Karena poinnya yang diambil, prosesnya yang diambil, bukan langsung menumbangkan lawan. Ya, ngomongin soal karyanya Mas Dina nih, kan Treatles itu pasti punya kriteria tertentu untuk meloloskan gambar yang masuk gitu kan. Iya. Kalau aku lihat juga Mas Dina itu sering mempresentasikan gambarnya dengan sarkasme atau dengan bentuk-bentuk yang judge bapak-bapak kalau aku bilang gitu ya. Iya. Gimana tuh cara menemukan gaya seperti itu dulunya, idenya gitu. Iya. Oke, 2003 saya kerja, 2005 join ke Treatles, 2006 menang pertama kali. Desain pertama kali saya yang menang ke Treatles itu desain yang sungguh-sungguh jadi mainstream karya saya ya. Yeah. Jadi masterpiece, bukan mainstream, masterpiece karya saya karena desain pertama saya itu berbicara tentang plesetan, parodi. Kata tree house itu bisa jadi rumah pohon, bisa jadi 3 rumah. Tree sama tree hampir sama pengucapannya. Tree house. Saya membayangkan, memvisualkan ide itu seperti ini. Tree, rumah pohon itu biasanya cuma 1. Kalau di pohon itu ada 3 rumah gimana? Oke nih pasti. Saya gambarlah itu. Rumah pohon tapi ada 3 rumah di pohon itu. Rumahnya juga saya gambar dengan visual yang lucu. Ada rumahnya itu sudah bergedung gitu, bukan rumah sederhana pondokan kayu gitu, enggak. Ada gedung di rumah paling atas, malah bahkan ada skuternya. Terus ada kolam air mancur gitu. Terlalu absurd untuk pemikirannya waktu tahun 2006 waktu saya menang itu. Itu jadi titik saya. Wah, wordplay atau plesetan kata-kata itu menarik untuk diulik. Apalagi saya itu bukan native speaker bahasa Inggris atau American English. Jadi penutur, stranger atau orang asing itu bisa jadi malah terbuka luas pemikirannya untuk breakdown, untuk mengupas, untuk mengulik bahasa aslinya. Contoh kata tree atau tree tadi kalau orang sana ya sudah 3 ya 3, pohon ya pohon. Tapi bagi orang lain, kenapa kok ditulisnya hampir sama? Tree, cuman huruf H saja. Ketika divisualkan, diulik-ulik, oh ya jadi sesuatu yang ide baru ya, yang nggak terpikirkan oleh orang penutur aslinya. Tapi ketika divisualkan, penyadaran, jadi ada satu rumus di dunia ini, skenarionya gini. Ketika kita berpikir, beberapa simpul pikiran itu akan punya pikiran yang sama dengan kita. Seorang pemikir pernah menyampaikan itu, saya lupa namanya, bahwa ketika kita berpikir A, orang lain juga akan sama berpikir A. Nah, proses kreatif saya akhirnya mulai beranjak dari situ. Saya memvisualkan apa yang sudah dipikirkan orang lain di bawah pikiran alam sadar mereka, di dalam pikiran mereka, tapi belum ada visualnya. Saya cenderung bekerja di ranah yang situ proses kreatifnya. Jadi ketika ditanya gimana sih kok bisa nemu parodi, nemu kehidupan sehari-hari jadi sarkasmenya gini, hal-hal yang receh jadi hal yang lucu, ada hidden message, ada meaning yang enggak, oh iya ya ternyata gini ya, wah ini gokil, enggak terpikirkan gitu. Iya, biasanya enggak terpikirkan. Iya, enggak terpikirkan. Terus kemudian
Kok bisa muncul parodi, bisa muncul lucu-lucu gimana? Saya berpikir gini, teman-teman, ini mungkin juga rumus formula saya yang ingin saya bisa sharekan ke kalian. Kalau kalian pinter menulis, suka mengarang cerita, pinter bahasa Indonesianya oke, literasinya oke, saya itu dari kecil senang membaca. Membaca apapun. Saya waktu TK menjelang SD, karena saya sudah bisa membaca, bacaan pertama saya itu bukan majalah Bubu, bukan Ananda, bukan majalah-majalah anak kecil. Aku tahu, pasti Alkitab. Alkitab, ya, bener, Alkitab, bener. Karena anak sekolah minggu di gereja itu pasti harus wajib bawa, Alkitab, harus ya? hafal ayat mas. Yeah. Ayat mas itu harus hafal. Ini tugas untuk hari ini menghafal ayat ini. Nah, selain Alkitab tadi, saya itu sudah terbiasa membaca majalahnya orang dewasa, Tempo, Intisari. Trubus, penyebar semangat. Penyebar semangat itu majalah berbahasa Jawa. Iya, penyebar semangat ya. Penyebar semangat waktu itu. Nah, kenapa saya bisa terakses ke sana? Pak D saya yang tadi punya jasa angkutan tadi, itu langganan majalah-majalah itu. Jadi secara kebiasaan, nature saya itu saya suka membaca. Apalagi kalau kehidupan di gereja itu sama ya. Mungkin sama kehidupannya orang Yahudi. Ini bukan masalah ras apa-apa ya. Kita nggak melenceng ke masalah Palestina dan Israel. Kehidupan tradisi orang Yahudi itu, anak kecil itu dari kecil sudah diajari untuk menghafal ayat-ayat sampai mereka hafal di luar kepala. Jadi tanpa membaca pun mereka hafal ayat. Nah, ketika kita sudah terbiasa membaca itu, sudah terbiasa membaca, bisa dipastikan pustaka berpikir, pustaka bacaan itu akan tersimpan di sini, memori ini. Ketika kalian memetakan sendiri. Iya, memetakan sendiri. Ketika kalian menghadapi sebuah obstacle kehidupan, apa yang kamu baca itu akan mengalir dengan sendirinya muncul. Foldernya muncul, kalian akan menghadapi itu dengan kebijakan dari bacaan itu. Kalau dari Alkitab, ya munculnya Alkitab itu dari majalah Tempo apa. Saya sampai tahu loh, sejak kecil, Imelda Marcos, tokoh diktator Filipina, itu tidak senang sama John Lennon, The Beatles. Imelda Marcos punya koleksi sepatu yang banyak. Itu saya tahu dari kecil. Mungkin anak-anak lain ngapain sih sampai berpikir seperti itu. Tapi saya enggak. Saya senang membaca apapun sampai bahkan gaya menggambarnya ilustrator majalah Tempo waktu itu yang model-model gambar tangan yang pena-pena gitu, arsiran-arsiran, cross-hatching gitu, saya terpengaruh banget. Betapa saya menikmati ilustrasi-ilustrasi di buku-buku pelajaran. Bahkan ketika saya masih SD, saya itu suka membaca buku-bukunya anak SMP, SMA karena gambarnya lebih bagus lagi. Tingkatan gambarnya bagus-bagus lagi. Terus kemudian masuklah di fase-fase saya mulai suka, saya berpindah-pindah tempat nih. Ngontrak di sini. Satu fase kehidupan saya ngontrak di daerah Perbalan sana. Di depan rumah saya itu ada persewaan buku. Namanya persewaan buku jedul. Kalau bahasa Indonesianya muncul gitu ya. Jedul gitu. Nah, di situ mbah-mbah yang kakek-kakek yang menjaga itu kayak persewaan buku di kampung gitulah. Disewakan bayar Rp50, Rp100. Ya, saya tuh setiap kali pulang sekolah nemani kakek-kakek ini yang dulunya pensiunan guru, saya nemani di situ. Saya boleh membaca apapun di situ, dari novel, dari majalah, dari buku, komik waktu itu saya baca Tintin, terus Lucky Luke, terus Asterix, terus angkatan-angkatannya Enid Blyton, 5 Sekawan, terus Ghostbuster, Ghostbump, itu tahun-tahun 80-an lah. Terus kemudian menjelang saya mulai dewasa, mulai muncul anim-animnya Jepang kayak Dragon Ball, terus semua Naruto. Nah, itu muncul dan saya menjadi penggemar secara visual, secara cerita. Yang diuntungkan apa? Ketika saya mulai punya profesi seperti ini, saya itu bisa mengolah pikiran saya divisualkan. Saya itu sebenarnya pernah punya pengalaman di persimpangan jalur cita-cita. Tahun 2000 setelah saya lulus, di 2003 itu saya punya persimpangan jalan gini.
saya mau jadi penulis cerita, jadi novelis, jadi penulis buku, atau jadi cerpenis, atau penulis naskah drama, naskah film, atau saya akan jadi pelukis atau seni visual, atau desainer, atau ilustrator. Saya pernah mencoba tahun 97 setelah lulus SMA. Cerpen saya pertama kali itu, saya lulus SMA, cerpen saya pertama kali, saya masih ingat sekali, tahun 97, saya pertama kali masuk ke majalah itu majalah Hai, tahun 97, di mana majalah Hai itu editorialnya untuk kurasinya itu teramat sangat sulit, bukan cerpen yang ecek-ecek, bukan cerpen yang gula-gula candy-candy gitu, yang manis-manis. Aku pernah baca sih majalah Hai. Nah, cerpennya itu berat untuk ukuran remaja itu cerpen yang secara bahasa, tata kaidah bahasa itu cukup bagus lah, kayak angkatannya Seno Gumilar Dharma, Golagong, Hilman Lubus, Hilman Hariwijaya, Roy Genggam. Itu mereka penulis-penulis yang menurut saya bagus. Tulisannya secara penulisan oke. Saya sangat mengagumi mereka. Dan saya tidak menyangka bahwa saya lulus SMA, orang-orang yang saya kagumi itu saya bisa langsung masuk ke yang selama ini saya baca, itu saya bisa masuk di tingkatannya tulisannya itu. Saya tidak pernah. YouTube belum ada ya, 97 YouTube belum ada. Literasi untuk kita membaca terpengaruh dan influence dengan gaya penulisan mana tuh nggak ada. Kita hanya belajar dari membaca kita. Oh, kalau Pak Golagong itu cara menulisnya kepahlawan heroiknya anak remaja itu kayak gini. Seno Gumilar Dharma itu romantismenya remaja itu ditulis dengan cara gini. Agak-agak romantisme lebih dewasa untuk remaja, tapi lebih cerdas kayak gitu. Tapi kalau Hilman tuh bergaya dengan gokil, lucu, tengil gitu. Nah, itu mempengaruhi kehidupan saya berpikir, memvisualkan. Jadi, perpindahan saya itu bersyukur ya, bisa ketemu Bapak yang penjaga persewaan. Di satu tempat saya bisa mengenal gestur, proporsi tubuh, lekuk tubuh, pembalap nasional itu seperti apa, pembalap sepeda nasional. Itu saya punya tetangga yang dia pembalap nasional, Mbak Hayati namanya waktu itu, orang Perbalan juga. Bagaimana dia otot-otot tubuhnya walaupun wanita ya, itu merengkel-merengkelnya itu khas pembalap gitu. Kakinya, betisnya itu bener-bener ngendok-ngendok gitu kayak orang nge-gym gitu. Itu terekam semua, pindah ke tempat lagi, ada budaya di mana bapaknya yang di rumah, suami yang istri yang kerja, suami yang di rumah ngopeni anak-anak, itu mempengaruhi semua. Nah, kumpulan kasanah yang muncul di pikiran itu jadi terkumpul semua, terekam. Jadi kayak saya punya senjata banyak, ini amunisi banyak, ini tinggal menuangkan. Nah, persimpangannya tadi, saya mau menulis atau saya menggambar. Kenapa saya memilih menggambar? Saya kagum sama orang-orang penulis. Bukan berarti saya yang memilih gambar, berarti yang lebih oke menggambar, enggak. Justru saya kagum dengan penulis itu kenapa? Kekuatan durability mereka untuk bertahan, berproses itu lebih lama. Satu cerita, cerpen itu bisa butuh berhari-hari, berminggu-minggu. Satu cerpen yang sekali baca selesai. Karena saya merasakan sendiri ketika nulis cerpen itu, saya waktu itu masih nulis tangan dan diketik di komputer gitu. Satu paragraf aja bisa semalaman. Setelah paragraf ini selesai, paragraf berikutnya, itu tidak langsung bisa kita langsung, oh alur maju mundurnya gimana? Bahkan ini yang paragraf ini bisa masuk ke depan, yang awal dulu, untuk dapat plot twist-nya, untuk dapat alurnya yang tidak terduga sama pembaca. Itu sangat rumit. Kalau saya jadi komikus, itu juga sangat rumit, perjalanannya panjang, harus membutuhkan konsistensi dari karakter, cerita, harus olahan ceritanya, itu sangat berat bagi saya, sehingga saya memutuskan jadi ilustrator, ilustrasi saja, yang dimana satu gambar itu, karena saya sudah merancang dalam pikiran saya bahwa kalau ada pikiran ini, gambarnya gini, itu bagi saya lebih mudah, bagi saya loh ya, itu sifatnya pribadi. Jadi kalau komik itu membutuhkan kok gedungnya gambarnya ya, ruangan latar belakangnya ya, tidak cuma gambar figurnya, tapi kalau ilustrasi ya sudah, kita gambar ilustrasi orang sedang makan, ya sudah orang makan saja. Backgroundnya ya sudah ruang makan. Kelanjutannya orang itu jadi potong rambut pendek, rambut panjang, cara bicara gimana, tidak kita pikirkan. Iya benar. Nah, kemudian itu ya. Dari threadless itu kan pastinya menghasilkan
penghasilan yang Iya, cukup betul, lah ya untuk betul. memenuhi kebutuhan Nah. sehari-hari dan juga mungkin investasi Iya. dan lain-lain ya. Nah, tentu tahu di mana titik mulai financial freedom-nya. Terus sejak tahun kapan tuh Mas mulai menyadari kalau aku nih udah terbebas dari ancaman kekurangan ekonomi gitu? Iya, iya. Sejak kapan tuh mulai Merasakan itu ya? merasakan financial freedom? Ya, saya sebenarnya kalau mau ngomong seperti ini itu pastilah yang menonton tayangan kontennya Histeria ini akan berpikir dualisme juga ya. Kadangkala seniman itu diberhadapkan pada sebuah kehidupan yang harus sederhana seniman. Jauh dari kegelimangan harta. Ya, Karena betul. leluhur-leluhurnya seniman itu kadangkala tidak kaya raya, Iya betul. tidak sejahtera secara mental. Contoh saja ya, maaf sekali, Van Gogh. Ya, miskin sih ya seumur. Vincent van Gogh selain miskin, mentalnya kena depresi. Dia punya sakit depresi yang berat. Bahkan akhir hidupnya sangat mengenaskan. Saya tidak akan sebutkan. Kalian searching aja sendiri. Dari stigma, dari sosial konstruksi yang dibangun oleh masyarakat seperti itu. Kadang-kala seniman kalau sudah kaya itu, oh mesti rak murni nih. Karya-karyanya tidak murni, sudah tercampur dengan destruksi, dengan Sudah komersil ini gitu. sudah berbau-bau kapitalis. Enggak, seniman itu kaya ya wajar. Tergantung cara pandang kita pada uang dan seni itu. Melihat uang itu di dalam kesenian itu seperti apa. Kalau ditanya tadi mulai merasakan financial freedom itu gimana sih? Sama, profesi seniman itu ya sama seperti orang-orang lain juga, seperti guru, tentara, polisi, dan apapun kalian sebutkan profesinya. Ujung-ujungnya apa? Untuk bisa mengganjal perut, untuk bisa mencari nafkah, untuk menghidupi kehidupan pribadimu secara fisik, secara biologis, butuh makan, butuh minum, butuh bayar tagihan, butuh bayar wifi, betul? Betul banget. Butuh beli bahan bakar. Kalau seniman suruh berkarya tanpa dibayar, tanpa ada uang, kira-kira gimana? Jangankan hanya untuk mengganjal perut untuk bisa melanjutkan karir. Ya sudah, dengan perut kosong itu akan susah untuk berkarya. Jangan bilang cuma seniman aja. Siapapun kalau perutnya kosong, emosi kok. Ya, betul. Kalau kalian lapar, emosi saja yang ada. Jadi ujung-ujungnya jangan salahkan seniman kalau wah seni kalau sudah beranjak pada bersinggungan dengan kapitalisme, dengan industri, itu akan sudah tidak murni lagi. No, bukan soal itu. Kita bisa membedakannya gini. Ketika kamu berada dalam ceruk guamu, dalam studium, dalam proses karyamu, kamu murni loh itu. Tidak ada ikatannya dengan rasa laparmu, tidak ada. Kesenian bisa beranjak dari mana saja. Dari rasa laparmu, dari rasa kekecewaanmu, dari rasa kekuranganmu. Tapi dari kelimpahanmu pun juga bisa berkesenian. Jangan kategorikan, wah nih Mas Dina sudah finansialnya oke, financial freedom, terus tidak bisa berkarya murni. Tidak. Ketika kamu berproses dalam studiummu, kamu masih bisa merespon kegelisahan fenomena isu sosial yang berkembang di masyarakat. Terakhir saya masih gambar gajah. Betapa gajah yang di Sumatera itu hilang semua, mati semua, tinggal tersisa beberapa yang karena bisa survive. Apakah saya tidak peduli dengan gajah itu? Saya tetap gambar gajah, elephant in the room. Sesuatu masalah yang nggak mau dibicarakan dalam satu ruangan, karena itu isu yang sangat sensitif. Elephant in the room. Gambarnya gajah nanti bisa dilihat di Instagram saya. Saya barusan gambar itu. Bukan karena kita berkelimpahan, financial freedom, akhirnya kita tidak berkarya murni lagi, tidak. Tergantung cara pandang kita melihat uang itu di kesenian seperti apa. Dan puji Tuhan saya bukan orang yang dengan punya pandangan hedonis atau materialistik. Saya punya uang, tidak punya uang, tetap saya. Yeah. Karena saya sudah terbiasa miskin, kere. Jadi ketika saya tidak punya uang, ya saya pernah kere, ngapain saya takut. Ketika saya sudah pada posisi yang mungkin orang lain, wah Mas Dina sekarang kos-kosannya 2, rumahnya sudah 4 sekarang,
dengan kos-kosan 2. Meh ngomong apa meneh hidupnya di Semarang. Saya merasa bahwa bukan saya lagi, ini perkaranya Tuhan memberkati saya, apa yang saya kerjakan Tuhan berkati. Balik lagi, saya enggak selalu memikirkan saya pegang uang tuh saya senang enggak. Semua earning saya, pendapatan saya serahkan sama istri saya sebagai pengelola keuangan saya. Saya bersyukur ketika saya diberkati Tuhan pada fase kehidupan jadi desainer internasional yang jualannya di Amerika, Australia, dan Eropa. Gambar-gambarnya justru laku di sana. Dan bayarannya juga dolar Australia, dolar Amerika, euro. Saya bersyukur ketika saya hidup, settle, mapan, establish, saya punya pengelola keuangan. Saya tidak bayangkan ketika saya bujang, sudah diberkati Tuhan banyak, wah ngeri mungkin saya. Mungkin saya berkeliling dunia, habis-habisan, hedon, jadi selebgram internasional. Saya tidak tahu apakah saya akan berusia di usia 48 mau ke 50. Saya tidak bisa berpikir jauh lagi. Jadi selain skill, emang ada faktor-faktor, banyak faktor yang membantu Mas Dina sampai sekarang ini. Ya, jadi kayak kalau tadi dibilang financial freedom, saya berkata gini, ada fase-fasenya. Kalau kamu nikmati bisa hidup ngantor, nikmati saja. Kalau bisa ngantor sama punya sambilan usaha, sambilan kerja freelance, nikmati saja itu. Bahkan ketika fase di titik financial freedom, kalian sudah bisa lepas landas, hanya berharap pada Tuhan saja dengan kemampuan kalian, hanya berharap Tuhan yang jadi bosnya. Saya kadang berpikir gini, kalau saya bilang bosnya Gusti Allah, baik Gusti Yesus. Lah Mas, nganune apa rekeningnya apa Tuhan ki, terus cara bayarnya piye, billingnya piye engko, tagihannya piye, terus rekeningnya apa Mas, lewat endi? Hanya di tekon rekeningnya aku malah wedi no. Caranya Tuhan memberkati ya lewat endi orang ngerti, tapi aku percaya wae, saya percaya aja bahwa Tuhan akan memberkati saya sudah ngomong bosnya Tuhan, nek bos itu artinya pengalaman iman seseorang beda-beda. Bukan terus berarti Tuhan, Mas Dina menganggap Tuhan itu hanya bos, enggak. Bagi iman saya pribadi, Tuhan itu juru selamat saya, Tuhan itu Allah saya pribadi. Nah, jadi artinya balik lagi, financial freedom itu bukan pada nilai secara materi atau ujungnya uang atau kekayaan, tapi balik ke saya kameranya ya. Nah, bagi saya kesejahteraan itu lebih penting. Saya tidak ngejar materialis. Saya bersyukur sudah punya 4 rumah. Tapi yang saya bersyukur adalah saya sehat, saya masih bisa berkarya, saya masih bisa mendampingi anak-anak, membersamai mereka di sehari-hari. Bahkan saya sejak 2022, saya minta istri saya untuk kerja dari rumah juga. Saya bikin kos-kosan supaya saya menghormati eksistensi seorang pasang hidup. Wanita perlu eksistensi juga. Semua manusia, entah gendernya laki-laki, perlu eksistensi pribadi itu ada. Entah itu dia jadi ibu rumah tangga, jadi wanita karir, jadi pengusaha kos-kosan, jadi apapun itu perlu disalurkan. Pak, kalau saya di rumah saja ngapain plong-plong tok nanti? Ya, akhirnya ngurusi kos-kosan itu sudah jadi satu eksistensi selain merawat anak-anak. Jadi berpikirlah untuk orang lain juga butuh eksistensi juga. Kesejahteraan itu enggak saya lagi pandang sebagai duitnya akeh, enggak. Oke. Terakhir nih Mas Dina. Terakhir ya? Ya, udah terakhir nih. Kayaknya karena keterbatasan waktu, maaf ya. Jadi ini terakhir, Mas Dina, minta pesannya dong untuk seniman-seniman yang baru memulai di luar sana. Oke. Dari Mas Dina khusus secara pribadi, apa yang bisa dilakukan oleh seniman yang baru memulai? Ya, oke. Ya, mungkin tantangannya berbeda dengan tantangan awal saya berkarir ya. Dulu tantangannya adalah transisi budaya, di mana dari manual, dari tradisional, segala profesi kehidupan masih manual, beralih ke digital, ke komputerisasi. Sekarang tantangannya beda. Semua sudah komputerisasi. Berlanjut ke fase berikutnya, level berikutnya adalah AI, kecerdasan buatan yang mau tidak mau itu juga jadi tantangan, walaupun sebenarnya itu juga tools bagi kita, sebagai perangkat untuk kehidupan kita. Tapi itu juga jadi momok yang besar, betapa disrupt profesi sekarang banyak banget. Dulu yang merasa settle hidupnya dengan
berprofesi ini tidak akan ke-disrupt dengan adanya AI. Mereka akhirnya kena layoff, kena pemangkasan tenaga kerja di bidang ini karena sudah tergantikan AI. Tantangannya beda, tapi balik lagi, jangan pernah menyerah. Manusia itu diberkati Tuhan dengan adaptif, dengan kemampuan untuk struggle. Ada apapun tantangannya, Tuhan sudah punya, taruh dalam hati kita, taruh dalam diri kita tuh semacam, ini ada hambatan itu, kita lompatnya gini, kita menyiasatinya gini. Siasat-siasat kehidupan itu sudah Tuhan berikan pada kita. Adaptif itu ada dulu. Bahkan jangan pernah menyerah, itu sudah saya sampaikan. Jangan pernah menyerah, itu jadi pesan yang saya sampaikan. Entah apapun tantangannya. Bahkan kalau saya boleh bilang loh ya kepada generasi, ngapain sih kamu belajar gambar? Ngapain sih kamu repot-repot kursus desain grafis, kuliah di ilustrasi? Loh, nanti ke depan itu pastilah kemurnian, handmade, interaksi personal, diri kamu sendiri yang akan dicari, bukan artificialnya, tapi diri kamu sendiri. Aku nggak gelem rak digambar ke Mas Hina, aku nggak gelem rak gambar ke A dan I. Apalagi paling AI itu akan berhenti di situ. Kalian akan dicari lagi, jangan takut. Orang akan butuh kemurnian itu, balik lagi situ. Karensinya, alat tukarnya itu masih tetap yang tak tergantikan adalah ide kita, pikiran kita, hal-hal inovatif yang muncul dari bahan bakar nasi, bahan bakar gandum, makanan-makanan, bukan dari bahan bakar BBM ataupun listrik. Karena itu yang akal, pikiran itu yang tidak bisa tergantikan. Itu yang bagi saya. Dan satu lagi, untuk sekarang, untuk fase kehidupan yang sekarang, royalti itu cukup bagus. Royalti bekerja secara royalti itu sudah fair bagi saya. Karena kenapa begini? Setiap kali gambar karya kita itu terjual, itu tidak berhenti pada kehidupan kita saja. Tidak berhenti pada kehidupannya Van Gogh, bisa makan dan minum bertahan hidup. Tapi ketika kita selesai dalam hidup ini, artinya kembali ke surga, kembali ke Allah Bapa, kita masih bisa meninggali royalti itu untuk generasi kita, dikelola oleh anak-anak kita. Selama karya kita masih terjual, masih selling, masih mengalami peningkatan penjualan, selama itu pula royaltinya jalan dan itu bisa menjadi warisan secara finansial. Tapi balik lagi, saya sebagai bapak-bapak milenial, bapak-bapak Gen X itu tidak bisa memaksakan anak saya untuk meneruskan apa yang sudah jadi sistem ini. Gambar ada yang meneruskan. Anak-anak saya pasti punya kehidupan sendiri, punya cita-cita, punya pattern yang sudah digambar Tuhan sendiri untuk hidup mereka. Saya hanya bisa menyiapkan apa yang dibutuhkan mereka saja, entah akan dikelola mereka atau enggak. Ya sudah, itu terserah Tuhan dalam hidup mereka terjadi apa. Makanya kenapa pilihannya investasinya kepada bentuk kos-kosan? Karena itu rumah itu kehidupan dasar ya. Orang hidup mengelola rumah, mengelola bayar-bayar tagihan, bertemu orang siapa yang menyewa itu hal yang umum. Tanpa harus sekolah yang tinggi-tinggi itu bisa. Jadi sistemnya paling mudah ya diteruskan ya itu. Tapi kalaupun itu tidak diteruskan mereka, it's no problem. Fase yang sekarang adalah saya bisa menghidupi anak-anak dengan cukup dari hasil royalti dari hasil karya saya. Itu sudah menurut saya sudah sejahtera. Saya tidak sedang bertarung berkompetisi dengan selebgram, dengan seniman-seniman lain yang sudah mungkin harga lukisannya miliaran, triliunan atau apapun. Tapi saya sudah punya kompetisinya sendiri yang sampai sekarang 20 tahun saya berkecimpung di Triteles cukuplah. Saya sudah percaya bahwa Tuhan menghidupi saya, jalur hidup saya. Kalau saya boleh diteliti nanti keluar di Wikipedia atau mana, saya itu terkenal sebagai desainer Triteles gitu aja. Itu sudah cukup sih bagi saya. 3 orang anak, bapak dari 3 anak, dari 1 istri, desainer grafis Semarang, asal Indonesia, bekerja di Triteles itu menurut saya sudah cukup. Anak Tuhan sudah gitu aja. Nggak muluk-muluk lah, nggak harus dikompetisikan dengan, wah kamu gambarnya kalah dengan ini, enggak. Dan adanya AI dan sebagainya, jadikan itu tool saja.
Wong saya juga bereksperimen beberapa bulan yang lalu memanfaatkan AI ya. Saya juga sudah mentok, lah AI munculnya gini-gini aja. Balik lagi ya, saya balik ke hand drawing lagi, gambar lagi. AI kadang-kala cuma butuh cukup untuk melihat layoutnya, sketch-sketchnya aja. Oh, nek di sketch gini enak, punya banyak option sketchnya gitu. Jadi dulunya kita nyekat harus membutuhkan waktu, sekarang tinggal pilih ngeprom aja. Tolong sketsakan orang lagi duduk dan di situ ada banyak orang, bla 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 bla. Sudah muncul, kita sket aja. Yeah. Oh, efisiensi sih benernya. Karena pada akhirnya bahkan Riddle sendiri bilang bukan soal AI dan bukan, tapi hasil akhirnya harus kita. AI itu hanya sebagai starting point, bukan untuk jadi hasil akhir. Jadi hasil akhirmu tetap yang dihasilkan dari keringat dan darah itu tadi. Yeah. Dari pikiran manusia, human being-nya, bukan kamu ngeprom terus kamu upload jadi uang, bukan gitu. Jadi kamu harus mulai ngedraft pikiran untuk ide-ide. Ini katanya tadi sepatah dua patah jadi lagi. Untuk ide-ide tetap harus kalian, dan olah untuk memudahkan ide-ide harus kamu dokumentasi. Ya. Karena ide itu tidak akan datang langsung muncul lagi, Ingatan kita itu ada batasnya. Kamu makan apa hari ini, seminggu lagi tak tanya, tidak tahu. Kalau ada ide datang, catat. Entah itu di HP, di laptop, di kertas, di buku harian kalian, itu penting. Oke, Mas Dina. Mungkin butuh part 2 lagi karena banyak hal yang belum bisa saya sampaikan. Yeah. Maaf kalau bicaranya seperti orang nge-rap karena keterbatasan waktu, durasi tayang, supaya enak ditonton kalian. Oke. Terima kasih Mbak Ana. Ya, terima kasih Mas Dina atas sesi Artis Radar 4 ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Bye-bye Sobat Histeria. Tepuk tangan guys. Salim.